Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengar tentang kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun dan mengajar kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Akuilah Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ulangan pasal 9 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan mendudukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Jika kita melihat dan membuka mata kita lebar-lebar, mungkin kita sering bertanya-tanya dan tidak mengerti kenapa ada orang-orang tertentu yang menerima kekayaan begitu luar biasa, sedangkan ada orang-orang lain yang bekerja jauh lebih keras, bahkan banting tulang luar biasa, namun hanya menerima sebatas cukup saja. Dunia mengenal hal itu sebagai faktor X atau faktor keberuntungan. Tapi apakah benar itu sekedar keberuntungan? Jika kita memperhatikan perkataan firman Tuhan tadi, sebelum bangsa itu masuk dan menduduki tanah perjanjian, telah 3 kali Tuhan memperingati dengan tegas kepada bangsa Israel dengan berkata, "Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini." Kenapa sampai-sampai Tuhan mengulang-ulang perkataan seperti itu? Manusia cenderung lupa, apalagi setelah manusia itu menikmati kelegaan. Manusia lupa dari mana semua itu berasal. Keangkuhan dan ketinggi-hatian kita seringkali mendorong kedagian kita untuk tampil, sehingga kita melupakan Tuhan yang telah melakukan semua itu bagi kita. Jika kita tidak memiliki fondasi karakter yang benar, seringkali berkat dan kelegaan itu akan menjadi batu sandungan bagi hidup kita sendiri. Tuhan berpesan dan mengingatkan umat-Nya demikian. Ulangan pasal 8 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tuhanlah yang telah memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itulah satu hal yang dunia kenal sebagai faktor X atau keberuntungan belaka. Jika kita sadar bahwa apa yang ada pada kita itu sebenarnya berasal dari Tuhan sendiri, yang telah memberikan kita kekuatan atau kemampuan, kapasitas, sehingga dengan demikian kita menerima banyak hal dari kapasitas kita.
Apakah dengan begitu kita tidak perlu berusaha apa-apa? Toh semua adalah dari kehendak Tuhan sendiri. Tentu tidak demikian, sebab kita sendiri tidak mengerti apa kapasitas terpendam yang ada pada kita, sampai kita rela dan bersedia menggalinya dan mendayagunakannya. Itulah sebabnya ada orang pintar dan berbakat yang mati sia-sia. Sementara ada orang sederhana yang bakat dan pendidikannya terbatas, namun berhasil luar biasa. Sebab yang satu menyia-nyiakan kapasitas yang Tuhan berikan kepadanya, sedangkan yang lain terus-menerus menggunakannya. Namun yang terpenting untuk kita perhatikan di sini adalah apakah kita mengenali dan mengakui campur tangan Tuhan dalam segala hal ini. Amsal 3 ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Ajari aku untuk selalu mengakui Engkau dalam segala langkah-langkahku. Amin. Jesus loves you and so do I.